Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti masalah kebebasan beribadah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam acara memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2020. Ia meminta aparat keamanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyikapi secara aktif dan responsif agar masalah kebebasan beribadah bisa diselesaikan secara damai dan bijak. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Seperti diketahui, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus intoleransi di Indonesia tidak mengalami kemajuan di dua masa periode kepemimpinannya. Bahkan Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat sejak tahun 2011 sudah 7 tahun menggelar ibadah minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah menjamin hak mereka untuk beribadah. Philadelphia, Bekasi, Jawa Barat juga ikut ibadah di depan istana karena mengalami hal serupa. Selain umat Kristen, sejumlah kelompok minoritas di Jawa Barat juga mengalami kesulitan beribadah, seperti umat Ahmadiyah di Sukabumi hingga penganut Hindu di Bekasi. Setara institut menuntut agar pemerintah melindungi dan menjamin hak konstitusional minoritas. Mereka melihat tingginya pelanggaran kekerasan, berkeyakinan, dan beragama atau KKB dan intoleransi di era Jokowi Ma'ruf Amin. Di periode kedua, pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin, berbagai pelanggaran KKB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas, kata Direktur Setara Institut Halili Hasan, seperti dikutip dari tirto.id. Penelusuran berita Katolik, bentuk intoleransi yang marak seperti peninggalan rumah ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, demo menolak rumah ibadah, persekusi orang yang sedang beribadah, dan lain-lain. Kasus intoleransi di Indonesia tidak hanya pada zaman pemerintahan Joko Widodo saja. Menurut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Sudarto, seperti dilansir CNN Indonesia, jumlah pembakaran gereja mencapai 1.000 kasus pasca Indonesia melewati masa reformasi. Terakhir, terjadi pembakaran 2 gereja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Aceh, Singkil pada tahun 2014 lalu. Sudarto menjelaskan kejadian pembakaran gereja sudah terjadi sejak tahun 1967 silam. Saat itu, penyebab utama pembakaran gereja di Indonesia adalah naiknya persentase penganut agama Nasrani baik Katolik ataupun Kristen. Pada tahun 1967, penganut Nasrani naik 2% menjadi 6%, dan itu menyulut emosi para Muslim intoleran hingga terjadilah pembakaran untuk pertama kalinya, kata Sudarto. Berdasarkan data penelitian dilakukan Universitas Canberra di Australia, peristiwa pembakaran pada tahun 1967 menjadi pemicu terjadinya rentetan pembakaran gereja lainnya. Bahkan, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa sejak Indonesia memasuki era reformasi, total pembakaran gereja sudah lebih dari 1.000 kasus. Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak ada tempat bagi intoleran. Namun faktanya pemerintah terkesan lambat melakukan tindakan saat kasus intoleransi terjadi. Setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi itu ada, tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Utara harus dirampungkan karena menjadi presiden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain. Saya Romi Skupurba, presenter tamu Berita Katolik undur diri sampai bertemu kembali dalam berita lainnya.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Berita Katolik. Kristus memberkati kita semua.